Shalom Bapak dosen dan teman-teman semua. Jadi di kesempatan hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan pengambilan keputusan identifikasi masalah. Yang pertama, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Keputusan dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan atau tindakan serta capaian. Dalam proses pengambilan keputusan bisa jadi berupa rasional atau irasional. Proses pengambilan keputusan adalah proses penalaran berdasarkan asumsi nilai, preferensi, dan keyakinan pembuat keputusan. Dalam proses memutuskan tentang sesuatu yang penting dapat dilakukan baik itu individu, sekelompok orang, atau dalam suatu organisasi. Yang kedua, tahap-tahap identifikasi masalah. Yang pertama, identifikasi masalah secara umum. Yang kedua, memahami sifat masalah. Yang ketiga, kumpulkan literatur yang tersedia. Yang keempat, mengembangkan ide-ide melalui diskusi. Yang kelima, menyusun ulang masalah penelitian. Contoh identifikasi masalah. Perusahaan Travel Shikina adalah sebuah perusahaan menengah UKM yang bergerak di bidang tour and travel atau agen jasa perjalanan. Jumlah seluruh karyawan perusahaan ini 40 orang, terdiri dari tenaga administrasi 15 orang, dan buruh untuk memasarkan, mengirim, dan lain-lain 20 orang, serta pimpinan pelaksana 5 orang. Perusahaan jasa ini mulai dikenal di kota Malang, karena pelayanannya yang dinilai cepat oleh pelanggan. Perkenalkan, nama lengkap saya Agustinus Dalla Wulango dengan NIM 1802020076. Proses identifikasi masalah. Berdasarkan pengamatan dapat diketahui, karyawan perusahaan ini, terutama yang berada di bagian administrasi, banyak yang datang atau pulang kerja tidak tepat waktu. Tidak semua karyawan mempunyai tempat kerja sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Misalnya, ada karyawan administrasi yang bekerja 2 orang hanya dalam satu buah meja. Hanya terdapat satu buah komputer di bagian keuangan yang dapat digunakan juga oleh karyawan administrasi lainnya. Terlihat perbedaan mencolok antara karyawan di bagian administrasi dan karyawan pelaksana customer service online. Hal tersebut dapat dilihat dari cara berpakaian, ruang kerja atau gudang, dan tempat pengepakan menjadi satu ruangan dan berukuran relatif kecil. Servis yang diberikan perusahaan pada saat makan siang juga berbeda perilaku karyawan terhadap pelanggan dan lain-lain. Di samping pengamatan juga terdapat data awal. Yang pertama, tingkat absensi karyawan. Yang kedua, turnover. Yang ketiga, daftar gaji dan tunjangan lainnya. Hasil wawancara dengan pimpinan dan karyawan, yaitu pimpinan perusahaan merasa cukup berhasil dalam mencapai tujuan bersama perusahaan dianggap cukup memadai. Cukup puas dengan kinerja karyawan. Yang terakhir, merasa perlu tambahan modal untuk memperluas usaha, di mana tambahan modal yang tersebut diharapkan laba perusahaan dapat ditingkatkan. Yang terakhir, karyawan. Pertama, karyawan administrasi cukup puas dengan pekerjaan yang ditugaskan pada mereka, tidak banyak mengalami kesulitan dalam melaksanakannya. Kurang puas dengan balas juga yang diterima dari perusahaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.